Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, kali ini saya akan membahas, saya udah lama mau bahas topik ini, tapi akhirnya saya mencari waktu yang tepat dan akhirnya, lagi-lagi orang Indonesia boncos, ya, lagi-lagi orang Indonesia kena bodoh, dibodohi lagi sama money game, ya. Jadi kali ini saya akan bahas dengan detail apa sih sebetulnya perbedaan money game, kemudian multi level marketing, sama direct selling. Saya akan bahas tuntas gara-gara suatu money game yang barusan kali ini lagi tertangkap besar-besaran di media. Setelah yang satu ini. Nah, jadi gini ya, sahabat entrepreneur ya, saya hari ini tuh mau memberikan sebuah edukasi yang benar tentang perbedaan dari tiga jenis yang di masyarakat itu, masyarakat menengah ke bawah seringkali mereka tuh bingung, ya, nggak bisa membedakan. Oke, kita sekarang tahu bahwa media beberapa hari ini lagi mengangkat adanya suatu skema aplikasi, ya, bernama MeMiles, yang berhasil menghimpun dana masyarakat sejumlah 120 miliar di Jawa Timur dalam waktu 6 bulan saja. Wow, ngeri banget. Nah, Anda sekarang lihat Anda lihat waktu launchingnya, saya juga perhatikan di web dan sebagainya, itu sampai di Gelora Bung Karno, manggil artis. Nah, sejak konten ini saya buat ada beberapa nama artis masih diusut, saya nggak tahu itu kena atau enggak, itu cuman endorse kah, atau cuman diundang sebagai bintang tamu kah, atau juga menerima komisi kah, I don't know, and I don't care about that, ya kan. Saya cuman hari ini cuman membahas, kenapa masih banyak masyarakat Indonesia itu mau dibodohi. Nah, di sini saya akan gamblang dengan jelas, tuntas, apa sih sebetulnya perbedaan utamanya. Nah, jadi saya mau bedakan dulu yang pertama, adalah saya mau cerita dulu tentang sejarah money game. Ya, jadi gini, sahabat entrepreneur, money game itu sebetulnya sudah jelas-jelas menganut atau mengadop sistem Ponzi. Ya, saya ulangi, Ponzi. Nah, Ponzi itu apa? Oke, sekarang kita lihat ya di sini ya. Saya langsung cek, kita langsung googling aja, gampang kok. Ponzi skema itu apa? Ya, jadi Ponzi itu sebetulnya kalau menurut sejarah itu adalah suatu sistem skema penipuan yang diciptakan oleh Charles Ponzi. Ya. Nah, jadi Charles Ponzi itu adalah sebuah modus, ya, investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada para investor dari uang mereka sendiri atau dari uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau organisasi yang menjalankan operasi ini. Ya. Skema Ponzi biasanya membujuk investor baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi lain dalam jangka pendek. Dengan tingkat pengembalian yang terlalu tinggi atau luar biasa konsisten, kelangsungan dari pengembalian yang tinggi tersebut membutuhkan aliran yang terus meningkat dari uang yang didapat dari investor baru untuk menjaga skema ini terus berjalan. Lagi-lagi Ponzi skema. Nah, money game ini selalu menyasar orang-orang baru yang masih polos dan lugu. Biasanya ke generasi muda, atau mereka yang tidak kenal internet, atau mereka yang sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang, ya, kita tahu sendiri, taraf edukasinya rendah, atau bahkan pelakunya adalah orang-orang itu-itu aja yang memang mereka sudah paham sekali tentang skema ini. Dan mereka melakukannya itu terus karena mereka pernah tertipu. Dan karena mereka pernah tertipu, mereka akan menipu orang lain. Oke, sekarang saya bicara kembali ke skema Ponzi atau money game. Money game ini adalah sebuah skema contoh. Kita tahu pernah dimarakkan 2 tahun yang lalu. Itu pernah dengar yang namanya Dream for Freedom lah, atau MMM lah, ya kan, atau apalah itu namanya lah, 3 tahun yang lalu, atau BO lah, atau saya nggak tahu lah itu namanya apa. Singkat cerita, semua skema-skema seperti itu mirip-mirip itu adalah taruh uang di sini, Kalau deposito menjanjikan imbalan 0,75% per bulan,
atau bisa 7% sampai 8% per tahun. Nah, kalau skema Ponzi ini, dia bisa menawarkan 30% per bulan. Oh my goodness. 30% per bulan itu sama dengan 360% per tahun. Nah, sedangkan Ponzi itu berani menawarkan sampai segitu. Sedangkan bank aja yang diawasi OJK aja itu menghimpun dana masyarakat, dia cuma bisa memberikan maksimal ya 6-7% sekarang satu bulan. Ya kan? Nah, Anda bisa lihat 7% ke 360% itu jumlahnya kan jauh banget. Pertanyaan saya, dari mana ini dia bisa membayarkan orang 360%? Jawabannya, ya dari uang kamu sendiri atau dari uang member baru yang direkrut, akhirnya uang member baru ini membayar orang yang di atas. Nah, skema seperti inilah yang menjadi pembodohan masyarakat. Sekarang kalau Anda diiming-imingi, ayo taruh duit 10 juta, kamu diam-diam nanti bulan depan uang kamu akan cair 3 juta. Nanti 3 bulan modal kamu akan balik 10 juta. Kamu nggak usah kerja. Tertarik nggak? Ya tertarik lah. Kamu nggak usah kerja, ngapa-ngapain 1 bulan dikasih 3 juta. Mungkin kamu sekarang kerja, gaji kamu 3 juta. Terus kamu taruh uang 10 juta, terima lagi 3 juta. Kan bulan itu gaji 6 juta. Anda pasti tertarik kan? Nah, tapi Anda sedang kena tipu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang gini loh. Anda itu masuk di kapan? Anda masuk di skema Ponzi ini masih awal atau ketika skema Ponzi ini udah berjalan sekian waktu? Kalau masih di awal, kemungkinan besar uang Anda akan kembali besar. Tapi kalau Anda sudah berjalan sekian waktu itu saya nggak tahu berapa lama. Itu bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Singkat cerita yang di belakang itu akhirnya kalau Anda, loh bener kan? Dapat kan 3 juta kan? Dan dia yakinkan investor baru lagi. Nah bener kan komisi saya keluarkan 3 juta kan? Nah ini bener kan bunga saya keluar 3 juta? Ngapain taruh duit di bank? Ngapain taruh duit di reksadana? Ngapain menabung saham? Ngapain menabung emas? Seperti yang saya ajarkan. Nih taruh aja di skema ini contohnya gitu. Ini terbukti, ini gini. Artis ini udah ikut. Ini tokoh agama ini udah ikut. Ini public figure ini udah ikut. Nah nama investor baru dirayu seperti itu. Ya pasti kena makan lah. Ya kan? Dan akhirnya dia berani 10 juta. Wih 3 juta keluar. Dia masuk 100 juta. Wah. Dan benar keluar 30 juta. Wah ini hebat ini. Terakhir uangnya nggak ada. Dia gadaikan rumah. 1M. Cair dana 1M. 1M ditaruh di sana. Dengan harapan iming-iming dapat 300 juta. Gile gua nggak kerja apa-apa. 1 bulan terima 300 juta. Ponzi. Money game. Nah itulah yang perbedaan paling utama. Ayo silakan tulis di kolom komen siapa yang pernah tertipu bisnis sejenis ini, investasi ilegal seperti ini, pernah dirayu seperti ini dan diiming-iming dan akhirnya pernah setor, tulis di kolom komen. Saya ucapkan selamat, nggak usah marah-marah, tapi itulah proses pembelajaran. Nah, tapi masalahnya manusia begini, kadang setelah saya kasih konten seperti ini, memang ada yang tambah pinter, ada yang tambah cerdas, tapi ada yang tetap penasaran. Wah, saya pernah kena makan nih Pak, duit saya 20M Pak, gara-gara kondisi seperti ini, saya jengkel. Mending sekarang saya ciptakan money game sendiri. Nah, itulah pelaku-pelaku. Ibaratkan kalau Anda itu, misalkan kalau ke masjid gitu ya, Anda lagi sholat Jumat gitu ya, tiba-tiba waktu setelah sholat Jumat selesai, sandal kamu hilang. Kamu jengkel kan, sudah sandal hilang, helm kamu hilang. Nah, akhirnya Anda daripada pusing, Anda ngambil sandalnya orang lain, terus helmnya orang lain kamu ambil gitu. Ya, yang penting kamu punya helm. Nah, itulah suatu cara yang sangat tidak etis dan tidak bertanggung jawab. Kalau Anda hari ini melakukan cara itu. Nah, Ponzi itu kurang lebih seperti itu. Itu namanya ngerampok duitnya orang tapi secara halus. Oke? Nah, yang kedua, sekarang perbedaan Ponzi dan multi level marketing itu apa? Begini. Anda harus tahu, MLM atau multi level marketing ini banyak orang bahas, tapi saya nggak pernah mau bahas. Kali ini saya akan bahas dengan gamblang perbedaannya supaya Anda mengerti dengan jelas. MLM atau multi level marketing itu adalah suatu sistem pemasaran aja dan suatu sistem pembagian bonus. Jadi multi level marketing itu sebetulnya cuma 2. Sistem pemasaran sama sistem pembagian bonus. Oke, namanya saja multi level marketing, pemasaran berjenjang. Ada orang pemasarannya itu cuma single level marketing, SLM. Ya, jadi hari ini saya jual sama reseller selesai. Itu namanya single level.
Sedangkan multi level, saya bagi komisinya itu berjenjang. Jadi orang yang ngerekrut orang lagi, ngerekrut orang lagi, ngerekrut orang lagi, orang bawah tetap dapat komisi, dan saya tetap dapat komisi dari generasi pertama, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, itu namanya multi level marketing. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan cara kerja multi level marketing, karena ini kan namanya kalau bahasa sekarang itu referral. Saya mereferensikan orang, saya dapat komisi dari hasil referensi tersebut. Itu tidak salah karena Anda menceritakan sesuatu yang baik. Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali skema Ponzi itu menggunakan strategi multi level marketing. Nah, sudah jelas ya di sini ya. Sehingga masyarakat kita yang bodoh ini, yang polos ini, kenapa saya katakan sebetulnya bukan bodoh, tapi terpaksa saya harus ngomong bodoh, karena mereka cuma melihat dari berita, mereka cuma lihat dari temen yang ditipu. Akhirnya mereka kalau dengar kata MLM, itu seperti seolah-olah mereka itu mendengarkan setan lagi mau masuk ke dalam rumahnya, padahal mereka nggak dapat informasi yang jelas. Ya, nah akhirnya disamakanlah multi level marketing ini dengan Ponzi, dengan manekin. Dan itu sangat tidak fair untuk orang yang menjalankan bisnis multi level marketing. Ya. Dan Ponzi itu sama sekali nggak ada produk. Produknya itu biasanya samar-samar. Produknya itu nggak terlalu diutamakan. Kalaupun ada itu cuma sekedar kedok atau sebagai syarat bahwa loh ini loh bisnisnya ada real, ada produknya dan sebagainya. Padahal produknya tidak ada manfaatnya sama sekali. Contoh kayak Mimals itu. Mimals itu kan boleh dikatakan kan cuman aplikasi penghimpunan dana untuk membantu masyarakat bawah, kata-katanya seperti itulah. Tapi produknya itu nggak ada. Dia seolah-olah kayak koperasi gitu loh. Kayak koperasi. Kalau zaman dulu itu ada namanya Kospin atau arisan berjangka atau apalah itu namanya lah. Ponmas lah apa itu era 20 tahun yang lalu. Itu hampir sama dengan sekarang. Tapi menjanjikan pengembalian yang sangat tidak masuk akal. Nah, tapi cara ngerekrut membernya itu menggunakan sistem pemasaran multi level marketing. Jadi komisinya berjenjang. Kalau kamu berhasil rekrut satu, komisinya mungkin 30%. Orang kedua, komisinya 5%. Orang ketiga 3%. Ya seperti itulah. Nah, itu multi level marketing. Apakah salah multi level marketing? Ya enggak salah. Ya kan, itu kan cuma satu strategi pemasaran. Tetapi masyarakat kita ini seringkali nggak bisa bedain apa MLM dan money game. Nah, sudah ya. Dari sini sudah sangat jelas ya. Jadi multi level marketing tidak salah, tapi seringkali multi level marketing ini jadi kambing hitam akibat ulah si Ponzi. Akhirnya orang dengar kata MLM, haram. Orang dengar kata MLM, rasanya seperti kayak ada setan masuk ke rumah. Jadi seperti kata-kata MLM itu sudah anti di masyarakat Indonesia. Jelas ya, padahal itu adalah ulah dari orang yang Ponzi tapi menggunakan skema ini. Ya, jadi sekali lagi multi level marketing itu sebenarnya sudah dijalankan setiap hari. Kita nggak sadar. Contohnya, Anda hari ini ke salon. Kalau Anda ke salon potong gunting rambut 10 kali gratis 1 kali. Betul ya? Nah, terus kalau kamu ngajak satu temen, ya nggak ada salahnya nanti kamu dapat diskon 10%. Loh, bukankah salon itu juga menjalankan sistem multi level marketing? Ya kan? Restoran juga sama. Kamu hari ini cocok, enak, kamu referensikan ke orang. Kan itu sama aja daripada Anda bayar salesman atau Anda ngiklan. Kan lebih baik dengan cara referral. Itu kan namanya iklan berjalan. Salahkah? Harusnya tidak salah. Nah, inilah channel ini adalah channel edukasi, channel yang tidak membodohi masyarakat, channel yang memberikan edukasi yang benar, yang tidak diulas di media manapun. Channel ini berani membahas. Sehingga multi level marketing yang benar itu harus memang ada bisnisnya yang real, ada sektornya yang real, kemudian ada produk yang real, yang memang bukan mengutamakan komisinya, bukan mengutamakan rewardnya, tapi manfaat produknya. Apakah hari ini Anda makan ke restoran karena Anda memang doyan makanan restoran itu? Contoh restoran itu jual bebek, ya memang Anda doyan bebeknya, bukan karena Anda mau kejar komisinya kan? Ngerti maksud saya? Tapi alangkah baiknya si pemilik restoran, dia itu memberikan Anda komisi karena mereferensikan teman. Ya memang jarang sih, tapi ada gitu loh. Daripada dia iklan pakai bintang atau artis siapa mempromosikan kopi contohnya, atau mempromosikan sandwich contohnya, atau mempromosikan makanan ini pakai brand ambassador siapa. Toh komisinya sama. Lebih baik ini komisi ini saya dari bayar ke bintang iklan ini, lebih baik saya bayar ke setiap orang yang memperkenalkan restoran saya. Nah, itulah multi level marketing. Ya, kurang lebih sudah jelas ya. Nah, sekarang yang ketiga. Apa itu direct selling? Nah, gini, direct selling itu dari namanya saja penjualan langsung.
Nah, direct selling ini sendiri sebetulnya di Amerika atau di dunia itu sudah ada badan resminya, namanya WFDSA. Saya ulangi ya, WFDSA. Singkatan apa? World Federation Direct Selling Association. Itu kalau sepak bola itu seperti FIFA. Jadi lembaga dunia itu sangat diakui. Kemudian di Indonesia ada cabangnya WFDSA. Itu namanya APLI. Nah, APLI ini di bawah Kementerian Perdagangan, Kadin. Ya, APLI itu namanya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan itu sudah berdiri cukup lama di Indonesia, ya. Nah, jadi segala sesuatu industri yang bergerak di bidang direct selling itu harus terdaftar di anggota APLI. Ya, sudah cukup jelas ya sampai di sini. Dan harus mempunyai syarat SIUP-L, Surat Izin Usaha Pemasaran Langsung. Jadi syaratnya harus anggota APLI pertama. Kedua, SIUP-L, Surat Izin Usaha Pemasaran Langsung. Nah, ketika Anda hari ini ditawarkan bisnis berskema multi level marketing atau direct selling, nah cek dulu ada APLI-nya enggak, ada SIUP-L-nya enggak. Nah, ini yang paling penting ketiga. Cara promosinya. Nah, Anda harus perhatikan. Kalau direct selling, dia menekankan ke penjualan produk, manfaat produk. Contohnya, dia jual makanan kesehatan contohnya. Ya, dia cerita fungsi makanan kesehatan ini apa. Misalkan dia jual produk fashion, ya kan? Itu dia ceritakan fungsi fashionnya apa. Kemudian dia ceritakan fungsi daripada ini. Saya sebut aja satu merek, misalkan alat kemasan seperti Tupperware, ya nggak apa-apa. Saya bukan endorse Tupperware ini ya. Ini salah satu contohnya. Nah, kenapa saya sebut Tupperware? Karena Tupperware itu direct selling, ya itu sahabat kita juga. Nah, itu dia mempromosikan produk untuk ininya penyimpan kemasan atau botol air minum atau seperti tumbler atau penyimpan daripada buah-buahan atau penyimpan daging supaya tidak busuk dan sebagainya. Itu memang produknya manfaatnya seperti itu. Jadi dia tanpa gembar-gembor, wah nanti kalau kamu join ini kamu nanti bakal dapat mobil ini, kamu dapat kapal pesiar ini, kamu dapat enggak. Dia sama sekali tidak pernah mau menceritakan itu, tapi dia mengutamakan tentang penjualan daripada manfaat produknya. Baru yang kedua yang dipresentasikan baru bonusnya atau rewardnya. Nah, itu direct selling. Jadi dari sini, dari 3 pembahasan ini, Anda sudah sangat jelas mana yang money game, ponzi, mana yang multi level marketing, mana yang direct selling. Nah, multi level marketing dan direct selling ini kurang lebih 11-12, hampir mirip-mirip. Tapi perbedaan utamanya di sini. Nah, ini sudah pernah saya bahas. Ya, bisnis apa yang Anda pasti sukses, itu sudah pernah saya bahas di konten tersebut. Tapi kali ini saya ulang lagi. Multi level marketing ciri khasnya adalah sistem pemasarannya rekrut. Ya, rekrut orang, merekrut. Produknya dikesampingkan, rekrut nomor 1. Sedangkan direct selling adalah penjualan. Ya, jadi harus jualan produk. Nah, ini perbedaan yang paling utama. Jadi kalau Anda sudah bisa membedakan mana jualan dan mana rekrut, itulah perbedaan multi level marketing dan direct selling. Nah, disinilah yang saya mau bahas. Kalau Anda pernah ditawarkan suatu bisnis, wah ini rekrut orang aja nggak usah jualan. Nah, itu pasti multi level marketing. Tapi cek apakah dia anggota APLI. Kalau dia bukan anggota APLI, ya hati-hati. Itu jangan-jangan ngarah yang pertama, ponzi. Ya. Sedangkan direct selling dia pasti cerita produknya, manfaatnya, kesehatannya, ininya. Nah, itu seperti kayak orang jualan. Ya, jualan tapi yang perlu edukasi. Nah, ini manfaatnya seperti ini dan sebagainya. Oke, demikian sahabat entrepreneur penjelasan saya singkat ini tentang 3 ini. Semoga dengan adanya konten ini tidak ada lagi orang yang tergiur oleh investasi yang nggak masuk akal. 1 bulan 30% lah, nggak perlu cari orang lah, nggak perlu jualan lah, nggak perlu tutup poin lah. Itu semua istilah-istilah yang dipakai oleh kebanyakan ponzi. Ya, sekali lagi saya ulangi, itu kebanyakan ponzi. Ada banyak orang menceritakan seperti itu. Itu adalah strategi untuk menarik minat orang dan akhirnya orang itu diserang rasa malasnya. Kalau di konten saya selalu tekankan orang itu dagang pasti harus jualan. Ya, namanya orang dagang itu harus ada jualannya. Tidak ada fisik barangnya, tidak ada akad. Itu tidak menganut sistem syariah. Dan itu nanti bisa dikenalkan pasar tidak syariah dan itu tidak ada akad dagang. Itu masalah. Itu nanti ada hukumnya. Itu nanti hukumnya haram dan sebagainya. Itu nanti kalau di agama Islam itu tidak boleh.
Begitu juga di agama Islam itu tidak boleh masalah haram. Begitu juga di etika perdagangan pada umumnya. Di etika perdagangan pada umumnya kalau barang itu tidak ada akad, tidak ada produknya dan sebagainya, itu nggak sah. Itu menurut saya nggak benar. Ya, jadi sekali lagi paling gampang itu apakah diawasi oleh OJK, apakah itu ada aplinya. Kalau nggak ada aplinya berarti dia bukan direct selling, dia tidak layak untuk diikuti. Ya, kalau dia penghimpunan dana masyarakat, menarik orang untuk menyetor sejumlah uang, ada OJK-nya enggak? Kalau dia ada OJK-nya, itu pasti oke. Kalau tidak ada, hati-hati. Semoga dengan konten yang saya buat kali ini membuka wawasan Anda tentang apa itu beda money game, MLM, dan direct selling. Oke? Semoga Anda lebih cerdas dan lebih pintar, dan Anda hari ini akan mendapatkan informasi yang jauh lebih luar biasa. Terima kasih. Ada 2 video, silakan ditonton. Dan jangan lupa selalu salam hebat luar biasa.